Selanjutnya kita akan analisis diagram benda bebasnya ya. Tadi kita sudah gambarkan dari soal hanya ada F dan massa benda 1 M1 dan massa benda 2 M2. Nah, sekarang pada waktu kita menggambar diagram benda bebas, kita melepaskan balok 1 dari konteks lingkungannya. Jadi kita abstraksi ya. Tadinya kan benda ini menempel pada lantai dan benda satu ini atau balok 1 menempel pada balok 2. Tapi sekarang betul-betul kita lepaskan balok 1 saja. Jadi tidak ada lantainya, tidak ada balok 2 yang menempel di sini. Nah, setiap titik persentuhan, setiap titik tempel itu ya, nah kita ganti, kita wakilkan dengan gaya. Jadi ada interaksi di situ ya. Nah, maka balok 1 tetap ini ada gaya eksternal dari soal ya, ada gaya dorong dari luar. Lalu benda ini, setiap benda apapun di permukaan bumi akan mengalami berat kan. Jadi gambarnya itu harus di tengah-tengah nih ya. Dari titik pusat bendanya, gambarkan garis vektor ke bawah di sini. Nah, ini adalah gaya beratnya, yaitu massa benda kali percepatan gravitasi. M1 kali G ya. Lalu kemudian jangan lupa ya, benda ini kalau mengalami gaya berdasarkan hukum 2 Newton harusnya kan bergerak ke bawah ya. Tapi dia tidak dipercepat ke bawah. Kenapa? Ada lantai yang menahan. Nah, ingat tadi lantai yang menahan ini kita ganti dengan gaya tahan. Jadi lantai itu kan menahan, berarti kan mendorong ke atas kan. Kalau tidak ada gaya mendorong ke atas dari lantai, maka benda ini akan jeblos ke bawah. Tapi benda ini tetap stabil atau tetap diam ya, tetap diam dalam arah sumbu Y. Itu sebabnya ada gaya yang diberikan oleh lantai, yaitu kita sebut gaya normal 1, N1 ya. Lalu ingat tadi kita juga tahu bahwa balok 1 didorong ke kanan oleh F ini, tetapi kita tahu bahwa pasti mendorong ini nggak mudah karena di sebelah kanannya ada balok 2 yang ikut gitu yang ada di sini. Dengan demikian di dalam sini ya, di antara balok 1 dan balok 2 ada interaksi. Jadi di sini ada tahan ya, gaya tahan dari balok 2 ke balok 1 yaitu F21. Hati-hati panahnya jangan kebalik, jangan ke kanan. Karena kalau ke kanan artinya apa? Artinya balok 1 ditarik oleh balok 2. Kan kita lagi meninjau balok 1 kan. Nah, kalau kita lagi meninjau balok 1 berarti kalau ke kiri itu berarti balok 1 didorong. Kalau ke kanan berarti balok 1 ditarik. Nah, yang paling masuk akal ya tentu ke kiri kan. Karena waktu dia bergerak ke kanan ada balok 2 yang menahan, berarti balok 2 itu mendorong dia ke kiri ya, F21. Kenapa 21? Ini artinya mengingatkan kita dari balok 2 ke balok 1. Sekarang balok 2. Di balok 2 sama ya, setiap benda apapun di permukaan bumi ada gaya berat. Ini M2 kali G, tapi ingat dia tidak dipercepat ke bawah. Padahal kalau ada gaya harusnya dipercepat ke bawah, ada lantai menahan. Nah, lantai sudah kita tidak gambarkan, artinya apa? Artinya untuk supaya membuat sistem balok 2 ini diam harus ada gaya penahan dari lantai yang kita wakilkan dengan N2, gaya normal 2. Lalu ingat juga bahwa ketika tadi yang menempel dengan balok 1 ini kan kedorong ke kanan bersama-sama oleh F ini. F ini mendorong balok 1 ya, lalu balok 2 juga ikut kedorong. Berarti balok 2 ini ya mengalami gaya dorong dari balok 1 karena dia menempel pada balok 1. Saya tuliskan F12. Perhatikan F21, F12 ya. Ini interaksi dari balok 1 dan balok 2. Bekerja pada dua objek yang berbeda, berlawanan arah, besarnya sama. Itu adalah gaya aksi reaksi ya. Ini gaya aksi reaksi. Karena bekerja pada dua objek yang berbeda, berlawanan arah, besarnya sama. Oke. Sekarang kita analisis gaya-gayanya ya. Setelah gambar diagram benda bebas ini sudah lengkap, kita analisis gaya-gayanya pada sumbu Y, lalu juga kita analisis pada sumbu X secara terpisah. Kita analisis dulu pada sumbu Y. Ingat tadi total gaya pada arah sumbu Y, resultannya itu harus sama dengan 0 supaya benda ini tidak bergerak ya, diam ya. Nah, di sini ada gaya apa saja dalam arah sumbu Y? Hanya 2, yaitu N1 ke atas positif dalam arah sumbu Y positif, M1 kali G ke arah sumbu Y negatif, maka minus. Totalnya sama dengan 0, maka N1 sama M1 kali G. Ingat tadi ya, dalam soal yang diketahui hanya F dan M1 dan M2 dan G ya, hanya itu saja. N1 ini muncul dari penganalisan kita. N2 juga sama, F21 dan F12 juga itu muncul variabel yang kita munculkan ya di dalam penganalisian kita. Tapi dari soal yang diketahui hanya F, M1, M2, dan G.
Nah, maka ya, di sini kita dapatkan dari persamaan ini, kita dapat nih N1-nya. N1 sama M1 kali G. M1 kan diketahui dari soal. G diketahui dari soal. Maka kita dapatkan gaya tahan lantai yang diberikan pada balok 1 adalah sama dengan berat bendanya. Karena berat benda ini diketahui dari soal ya. Begitu juga untuk balok 2 dengan analisis yang sama. Sigma Fy sama dengan 0 juga. Karena tidak bergerak dalam arah sumbu Y. Maka N2 ke atas kurang ke bawah M2G total sama dengan 0 ya. Maka N2 sama dengan M2G. Nah, berarti N2 ketemu nih. Karena N2 yang tadi tidak diketahui ini kita muncul dalam analisis kita gitu ya. Tapi sekarang sama dengan M2G yang sudah diketahui dari soal. Nah, sekarang kita mau analisis dalam arah sumbu X-nya. Balok 1 dan balok 2 bergerak berbarengan ke kanan karena didorong oleh F ini kan. Berarti percepatan balok 1 dan balok 2 itu ada dalam arah sumbu X dan sama. Oke, sekarang kita lihat benda 1 dulu, balok 1. Sigma Fx ya, dalam arah sumbu X harus sama dengan M1 kali A1. Kenapa nggak sama dengan 0? Ingat tadi dipercepat ke kanan. Karena lantainya licin ya. Jadi balok 1 dan balok 2 dipercepat ke kanan. Berarti hukum 2 Newton, sigma F sama M kali A. Ada gaya apa saja dalam arah sumbu X? Ke kanan positif, sumbu X positif kan F. F21 ke arah sumbu X negatif minus di sini F21. Sama dengan ini. M1 kalikan A. Perhatikan A1 saya tuliskan A. Kenapa? Karena A1 dan A2 itu sama. Ya udah cukup A saja, jangan sampai terlalu banyak, jangan kebanyakan variabel gitu ya. Lalu untuk balok 2 sama caranya. Sigma Fx ya sama dengan M2 kali A2. Jadi gaya total dalam arah sumbu X membuat balok 2 dipercepat ke kanan. Nah, dalam analisis kita di sini hanya ada gaya F12 pada balok 2. Hati-hati ya, jangan tuliskan lagi F besar masukin sini ya. Karena kita kan cuma meninjau masing-masing balok. Ini cukup balok 2 saja. Dan gaya yang di sini F12 ya. Sama dengan M2 dikalikan A. Nah, ini A ini sama A ini sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini sudah ketemu jawabannya, ini sudah ketemu. Nah, ini belum nih. F diketahui, M diketahui, F21 tidak diketahui, A tidak diketahui. F12 tidak diketahui, A tidak diketahui kan. Berarti ada berapa variabel yang tidak diketahui? 1, 2, ya, 3 ya. Tapi ingat F21 dan F12 sebenarnya sama ya. Berarti sebenarnya ini F cukup ya, F kecil juga cukup ya. Jadi di sini yang tidak diketahui ada 2 sebenarnya. F ya dan A ya, F kecil dan A. 2 variabel tidak diketahui, di sini ada 2 persamaan matematik, berarti cukup ya. Karena jumlah 2 variabel yang tidak diketahui, kita perlu minimal jumlahnya juga, persamaannya juga 2 minimal untuk bisa menyelesaikan. Maka kita dapatkan ya dari 2 persamaan ini, substitusikan ini ke dalam sini. Ya, masukkan, karena ingat tadi ini gaya aks reaksi ya, plus minus ya, karena beda arah tapi besarnya sama, masukkan. Berarti F dikurang dengan ini, M2 kalikan A. Sama dengan M1 kali A. Nah, ini tambahkan M2A, tambahkan M2A, ya ini habis, jadi F sama dengan M1A tambah M2A. M2A sekarang di sisi kanan, ada yang sama A sama A-nya, faktorkan keluar, maka A sama dengan F dibagi jumlah kedua masanya. Jadi percepatan sistem kedua balok ini bergerak ke kanan karena gaya dorong F dari luar ini adalah ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencari gaya tekan balok 1 ke balok 2? Ini kan. Boleh gak saya menggunakan persamaan yang ini? Boleh, ya sama aja. Boleh gak menggunakan yang ini? Boleh saja. Saya menggunakan yang paling simpel yang ini ya bentuknya. Untuk kemudahan saja, masalah praktis ya. Nah, gaya tekan balok 1 ke balok 2, saya gunakan persamaan yang ini, yaitu F12 sama M2 kali A. Saya tuliskan, A-nya kan tadi sudah ketemu dalam F besar yang diketahui dari soal, masa-masanya juga diketahui, berarti A ini kan sudah diketahui, sudah ketemu jawabannya, substitusikan ke dalam sini. Maka gaya tekan balok 1 ke 2, F12 sama dengan M2 dikalikan A-nya adalah ini, F per M1 tambah M2. Oke, kita sudah ketemu dua-duanya, percepatan sistem dan juga gaya tekan dari balok 1 ke balok 2, yang besarnya juga sama, yaitu gaya tekan dari balok 2 ke balok 1 itu sama. Cuma beda arah. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Tetap tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat.